Warga Muslim di Amerika Serikat juga melaksanakan sholat Idul Fitri pada Jumat 21 April, saudara. Ribuan umat Muslim termasuk diaspora Indonesia berpartisipasi dalam sholat Idul Fitri yang digelar di taman ikonik di Manhattan, Washington Square Park, New York. Dalam sholat Idul Fitri, imam masjid menyampaikan pesan-pesan toleransi dan inklusivitas kepada jemaah. Saya akan tanyakan langsung bagaimana suasana perayaan Hari Raya Idul Fitri dan halal lebih halal di KJRI New York, Amerika Serikat. Sudah terhubung bersama kami, ada Randy Wicaksana, jurnalis VOA di New York. Selamat malam waktu Indonesia, Randy. Selamat pagi waktu New York, Ditya. Randy, ini saya harus mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah bagi Anda karena sudah merayakan di sana ya. Ini mohon maaf lahir batin, semoga Anda merasakan bagaimana hari kemenangan di sana. Tapi mohon diceritakan bagaimana suasana Idul Fitri di sana sejak pagi hingga saat ini. Terima kasih Nitya, betul sekali karena kita 13 jam waktunya berbeda ya. Dan memang di Amerika Serikat sudah ditetapkan bahwa Hari Raya Idul Fitri jatuh di tanggal 21 April yang bertepatan dengan Hari Kartini di Indonesia. Jadi saya juga mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin kepada saudara Kompas TV dan juga kerabat Kompas TV. Kalau misalnya saya boleh ceritakan, kita mulai dulu dari pagi, di mana sholat Idul Fitri mulai dilaksanakan di beberapa lokasi, di masjid-masjid, di berbagai masjid. Komunitas ini juga punya masjid sendiri, Masjid Al-Hikmah di kawasan Queens. Tapi saya datang ke suatu lokasi yang bisa dibilang unik dan ikonik untuk menyelenggarakan ibadah sholat. Nah, namanya Washington Square Park. Bisa saudara Kompas TV saksikan di layar kaca Anda. Ini visual pagi tadi seperti apa suasananya. Nah, sebagai gambaran itu ya, Washington Square Park ini adalah sebuah taman yang memang ikonik utamanya bagi para warga New York City. Kalau misalnya turis taunya Times Square, untuk warga New York senang banget dengan Washington Square Park. Ini ikonik, banyak dipakai sebagai tempat nongkrong-nongkrong, karena memang lokasi juga berbatasan langsung dengan salah satu kampus besar di New York, yaitu New York University, dan juga banyak event-event yang memang banyak dilangsungkan di sana. Nah, yang berbeda pada hari ini, secara khusus Washington Square Park memberikan izin untuk umat Muslim yang diwakili oleh panitia Muslim New York University untuk menyelenggarakan sholat Id di situ. Dan ribuan orang hadir di sana dari berbagai latar belakang yang berbeda, termasuk para diaspora Indonesia yang ingin merasakan sholat di tempat yang sangat ikonik di New York City. Dan yang menarik juga adalah jarang atau hampir bahkan kita tidak bisa mendengarkan suara azan ataupun takbiran ya, yang kita rindukan banget dari tanah air, itu tidak ada di sini. Nah, pagi hari tadi, satu hari ini khusus diberikan keistimewaan untuk warga Muslim. Ada takbiran dengan sound speaker yang kencang yang bisa didengar secara luas di kawasan tersebut. Suara kumandang takbir menjelang pelaksanaan sholat Idul Fitri didengarkan di sana. Termasuk saat ceramah pun kita menggunakan sound system yang gaung cukup besar, sehingga tidak hanya para jamaah Muslim yang hadir di sana tadi pagi, tapi juga masyarakat Amerika Serikat yang mungkin nggak tahu Islam itu apa, atau mungkin nggak tahu ini ada hari apa, itu bisa mendengarkan ceramahnya secara langsung. Dan yang memang digaungkan tadi oleh sang imam adalah ceramah terkait selain soal Ramadan, tapi juga soal inklusivitas dan toleransi. Toleransi utamanya menjadi elemen yang sangat penting, apalagi Muslim di New York City adalah komunitas yang bisa dibilang minoritas. Kurang lebih ada 1% komunitas Muslim yang diketahui berada di kota New York atau New York City ini, sehingga jelas-jelas secara angka kita kalah jauh dengan komunitas lain, dan toleransi menjadi salah satu elemen yang penting sekali agar kita bisa hidup berdampingan. Dan dengan faktanya kita diberikan area untuk melaksanakan sholat di salah satu lokasi yang ikonik sekali, itu sudah bentuk inklusivitas atau toleransi yang luar biasa dari pihak pemerintah New York City sendiri, Nitya. Nah, setelah melakukan sholat Id, tentunya halal bihalal menjadi salah satu menu yang nggak boleh ketinggalan. Nah, siang nanti, biasanya masyarakat Indonesia akan hadir di open house yang dilaksanakan oleh KJRI yang sempat terhenti selama 2 tahun belakangan. Wah, ini saya turut berbahagia nih untuk saudara-saudara Muslim dan juga terutama diaspora Indonesia. Tidak terbayangkan bagaimana kemudian harunya, syahdunya bisa mendengar takbiran, bisa kemudian merasakan langsung sholat Id di tempat yang begitu ikonik dan
nuansa yang toleransi ini terasa sekali. Saya turut berbahagia untuk teman-teman di sana. Kalau yang dirindukan tadi takbiran, sholat Id bersama ini alhamdulillah sudah didapatkan hari ini begitu ya. Tapi apalagi kalau Anda Randy dan juga mungkin diaspora Indonesia, tradisi-tradisi Lebaran yang dirindukan tapi masih bisa dilakukan warga Muslim di New York. Yang jelas di New York sendiri banyak banget yang namanya anak-anak rantau, termasuk saya sendiri, dan juga mungkin para mahasiswa dan mahasiswi yang berkuliah S2 ataupun S1 di New York City ini. Karena banyak banget kampus-kampus terbaik dunia yang dihadiri langsung oleh para mahasiswa Indonesia yang cerdas-cerdas punya. Mereka semua merantau ke sini dan tentunya jauh dari keluarga dan orang tua mereka. Jadi nggak bisa tuh yang namanya sungkem dengan keluarga ataupun dengan orang tua. Mungkin terhubung dengan video call nanti ya, termasuk saya juga akan menghubungi orang tua saya ketika Lebaran di Indonesia jatuh pada hari Sabtu besok tanggal 22 April. Tapi tentunya yang nggak kalah ditunggu-tunggu tentunya adalah acara halal bihalal. Nggak kesampaian dengan orang tua ya kita lakukan dengan sesama komunitas diaspora Indonesia di sini. Karena memang selalu dikangenin yang namanya datang ke rumah makan kue kering dan juga kemudian makan sajian khas Lebaran Indonesia seperti opor ayam, rendang. Nah, semua itu bisa ditemukan di open house KJRI yang memang diperuntukkan untuk masyarakat Indonesia. Nah, karena memang space di KJRI ini terbatas ya, Nitya. Jadi pada tahun ini KJRI membagi open house-nya dalam 3 kloter. Jadi harus daftar terlebih dahulu, kemudian nanti scan QR code di depan, untuk sebelumnya kemudian bisa masuk dan bertemu dengan konjen, dengan diaspora Indonesia lainnya, dan bisa makan rendang dan opor ayam secara gratis. Wah, ini harus dicatat ya, makan rendang dan opor ayam secara gratis pula ya, dan bisa bertemu dengan rekan-rekan juga di sana. Terima kasih Randy karena sudah berbagi kebahagiaan. Saya doakan Anda bisa makan sebanyak mungkin opor ayam dan rendang supaya mengobati kerinduan tradisi Lebaran di tanah air. Salam untuk keluarga. Randy Wicaksono, VOA langsung melaporkan langsung dari New York. Terima kasih Randy.